self-management merupakan suatu proses di mana individu mampu mengarahkan dirinya sendiri dengan mengubah perilaku menggunakan satu strategi maupun gabungan dari beberapa strategi. Tujuan dari self-management atau manajemen diri adalah pengembangan perilaku individu yang lebih adaptif dan agar individu lebih teliti dalam menempatkan dirinya pada situasi atau keadaan yang menghambat tingkah laku yang tidak mereka kehendaki. Terdapat 4 tahap pada teknik self-management, yaitu yang pertama ada self-monitoring atau observasi diri. Pada tahap ini, konselor mengamati tingkah laku sendiri kemudian mencatatnya sendiri. Yang kedua ada self-contracting atau evaluasi diri. Konselor membandingkan antara hasil tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat. Yang ketiga ada self-control atau mengontrol diri. Konselor memberi contoh perilaku yang dapat ditiru oleh konselor yang sesuai dengan target tingkah laku yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada self-reward atau memberi penghargaan pada diri sendiri. Nah, pada tahap ini, konselor diajarkan memberi reward atau hadiah kepada diri sendiri jika progresnya baik dan punishment jika progresnya buruk. Menurut Fauzan, 2009 manfaat dari teknik self-management adalah yang pertama, membantu individu untuk dapat mengolah diri, baik pikiran, perasaan, dan perbuatan sehingga dapat berkembang secara optimal. Lalu, yang kedua, dengan melibatkan individu secara aktif, maka akan menimbulkan perasaan bebas dari orang lain. Lalu yang ketiga, dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu, maka individu akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usahanya sendiri dan lebih akan tahan lama. Lalu yang keempat, individu dapat semakin atau mampu untuk menjalani hidup yang diarahkan diri sendiri dan tidak ketergantungan terhadap konselor terhadap permasalahan yang pernah ia hadapi. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari teknik self-management. Yang pertama, kelebihannya adalah dapat diterapkan secara langsung karena penerapannya yang sederhana. Nah, yang kedua, dapat diaplikasikan gitu ya, dikombinasikan dengan beberapa teknik pelatihan tertentu. Jadi konselor ini tidak hanya berfokus pada teknik yang itu-itu saja, melainkan bisa disesuaikan dengan kondisi dari konselornya. Nah, hasil dari teknik self-management ini dapat dirasakan oleh konselornya langsung. Nah, yang terakhir kelebihannya adalah dapat dilakukan secara perseorangan maupun dengan kelompok. Nah, lalu untuk kekurangan dari teknik ini adalah apabila konselor ini menemukan individu yang independen. Nah, individu yang independen ini akan menyulitkan proses dari konseling itu sendiri. Nah, lalu apabila motivasi dari individunya ini juga rendah, maka konseling yang terjadi juga akan sedikit terhambat dan juga akan mempengaruhi hasil dari proses konseling itu sendiri. Nah, selain itu, faktor lingkungan atau support system yang ada di konseling itu sendiri juga akan mempengaruhi keberhasilan dari konseling itu sendiri, karena proses konseling itu tidak hanya berhenti pada saat konseling itu berlangsung, melainkan juga dapat menggunakan asas keberlanjutan. Jadi di rumah itu pun juga tetap harus butuh support system yang bagus. Nah, selain itu kekurangannya adalah konselor ini tidak dapat memprediksi kondisi konseli di masa depan. Jadi konselinya itu akan relapse kembali atau tidak, itu konselor tidak tahu. Jadi itulah kurang lebih dari kelebihan dan kekurangan teknik self management. Halo, selamat siang. Halo Ibu, selamat siang. Habis dari kuliah ya? Iya. Ada cerita menarik apa nih hari ini? Hari ini kan kebetulan saya masih pagi ya Ibu. Dan kebetulan dosen saya tuh pada hari ini ulang tahun. Jadi belum kelas tuh teman-teman saya itu tuh diterapkan semua di kantin gitu tuh, seru banget deh pokoknya. Tuh. Gitu enak banget ya. Iya sih. Sebelumnya sudah kenal sama saya belum nih? Bu Cecil bukan ya? Iya, betul, saya Ibu Cecil. Kebetulan di sini saya sangat kenal soalnya. Mbaknya siapa nih panggilannya? Saya Nana Ibu. Oke Nana. Sekarang sudah semester berapa? Saya semester 3. Mengambil jurusan apa? Saya mengambil jurusan administrasi publik. Oh gitu ya. Sebelumnya sudah pernah
Sebenarnya saya belum pernah konseling karena jujur saja saya tuh belum percaya gitu Bu kalau misalnya saya cerita sama orang lain gitu. Oh gitu. Oke, semoga kamu gak takut ya ngobrol sama saya. Ya, oke, jadi di dalam proses konseling itu ada kode etiknya. Kode etik itu apa ya? Jadi kode etik di konseling itu ada yang namanya kerahasiaan. Jadi Mbak Nana nggak perlu khawatir kalau permasalahan yang Mbak Nana alami itu bakal tersegar. Jadi semuanya aman. Jadi selama konseling itu saya harus apa ya Ibu? Jadi dalam konseling di sini Ibu bertanggung jawab sebagai konselor. Nah untuk Mbak Nana perannya itu adalah mengukur, alias secara terbuka mengungkapkan perasaan yang Mbak Nana alami. Bagaimana apa maksud Ibu? Ya saya paham Ibu. Sekarang kita akan melakukan kontrak waktu. Dan Nana yang berharap kita dapat bertemu untuk beberapa kali pertemuan di jam dan waktu yang sama, yakni 1 kali 45 sampai 60 menit. Bagaimana? Ya, boleh Ibu. Nah sekarang, ayo Mbak Dina boleh cerita apa yang terjadi atau permasalahan yang Mbak Nana alami saat ini. Jadi saya akan mengikuti beberapa kepanitiaan itu. Yang pastinya ketika kita ikut kepanitiaan kan bisa ditempatkan di divisi yang mungkin jobdesknya itu banyak dan berat, yang salah satunya pendidikan itu jobdesknya banyak. Dan saya itu kadang misal merasa apa ya, terbebani akan jobdesk tersebut, saya menghibur diri saya dengan membuka aplikasi TikTok. Tapi kadang tuh saya sampai lupa waktu itu sampai saya menunda tugas beberapa pekerjaan rumah ataupun pekerjaan sekolah dan itu. Oke, berarti Mbak Nana itu terjebak dalam masalah waktu ya? Ya, lebih seperti itu sih. Nah sekarang Ibu mau tanya apa hal yang kamu ingin capai di waktu yang akan datang? Oke, dengan cara apa? Ya mungkin cari kesibukan lain, misalnya bantu ibu di rumah, terus sekedar main sama hewan peliharaan atau misal main sama anjing gitu. Oke, menurut Mbak Nana gimana cara untuk mengatur waktu yang baik? Mungkin membuat semacam to-do list harian itu sih Bu yang baru saya pikirkan itu. Oke, berarti seperti time schedule gitu ya, ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, sebenarnya dalam konseling itu mengatur waktu dapat masuk ke dalam teknik self management. Teknik self management itu seperti apa ya? Jadi self management itu dapat diartikan sebagai suatu proses upaya individu dalam mengarahkan dirinya sendiri dengan cara merubah perilakunya yang kurang tepat dengan menggunakan satu atau beberapa strategi yang di dalamnya berhubungan dengan perencanaan, pemusatan perhatian, dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan. Baik, paham Ibu. Oke, sekarang kita coba analisis permasalahan kamu ya. Ini saya beri kertas, kemudian Mbak Nana akan menuliskan permasalahan yang Mbak Nana alami. Sudah selesai? Sudah. Dan setelah mencatat itu semua, apa yang Mbak Nana harapkan ke depannya? Silakan catat kembali. Nah, sudah Ibu. Nah, kemudian hal apa yang bisa Mbak Nana lakukan untuk mencapai semua harapan itu? Nah, jadi yang dapat kamu lakukan itu, kamu membuat beberapa aturan. Bisa dicatat kembali di bawah. Sudah selesai? Sudah.
Oke, setelah ini jika kamu melanggar aturan yang kamu buat tadi, maka akan mendapat balasan. Jika kamu mematuhi aturan itu, maka kamu dapat reward. Nah, reward dan punishment itu tadi kamu sendiri juga yang menentukan. Nah, konsekuensinya itu kamu bisa tulis di bawahnya. Selanjutnya kamu bisa misalkan apa yang sudah kamu tuliskan, mulai dari permasalahan sampai punishment dan reward. Permasalahan yang saya alami itu kecanduan bermain TikTok sampai lupa waktu, bahkan seringkali menunda pekerjaan, tugas dan lain-lain gitu. Terus untuk harapan kedepannya, saya ingin lebih bisa manajemen waktu lebih baik dari sebelumnya. Dan hal yang dapat saya lakukan itu meminimalisir intensitas dalam bermain TikTok, serta dapat menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang produktif seperti membantu orang tua atau bermain dengan hewan peliharaan saya. Lalu aturan yang saya buat, misalnya saya scroll TikTok itu maksimal 3 jam per hari dari yang sebelumnya mungkin hampir 5 jam per hari. Dan reward yang saya berikan ketika saya dapat melakukan aturan yang telah saya buat itu, saya bisa menonton Netflix ataupun jajan di street food. Dan punishment yang saya berikan pada diri saya sendiri ketika saya melanggar, yang pertama itu tidak boleh mendengarkan YouTube, yang kedua tidak boleh mendengarkan Spotify, karena kalau sehari saja saya tidak mendengarkan YouTube ataupun Spotify, kayak saya kurang gitu. Nah, kapan kamu mulai melakukan rencana yang kamu buat tadi? Mungkin nanti bisa saya coba tulis. Ibu senang akan usahamu mau buka. Apakah ada yang ditanyakan dari? Mungkin sudah cukup. Baik, maka depan dari waktu yang sama kita bisa bertemu kembali ya untuk melihat perkembangan Anda. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama. Nah, kalau begitu saya izin pulang terlebih dahulu. Boleh, silahkan bertanya di sana ya. Sibuk ya.